Oke, anak-anak ibu semua. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, jadi topik yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama itu adalah hubungan antar tulang. Yang kedua ada otot. Yang ketiga kita membahas gangguan atau kelainan pada rangka, pada otot, dan juga pada persendian. Oke, yang pertama kita bahas adalah hubungan antar tulang. Nah, jadi kalau dikatakan hubungan antar tulang, nah itu sama artinya nanti sama artikulasi atau biasa disebut juga dengan persendian. Nah, jadi persendian itu sendiri merupakan tempat pertemuan antar tulang pada rangka tubuh. Nah, jadi kalau dibilang tempat pertemuan berarti yang kita bayangkan adalah ada titik pertemuan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya gitu. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar bahwasanya kenapa pada akhirnya kita bisa bergerak atau tulang kita bisa bergerak. Karena kenapa? Karena digerakkan sama yang namanya otot, ya. Nah, jadi di sini selain didukung oleh kontraksi otot, nah tulang kita atau ruas-ruas tulang kita ini bisa bergerak karena kenapa? Karena adanya persendian. Nah, di gambar sudah bisa kalian tengok gambar struktur umum persendian. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tulang paha dengan tulang kering, ya. Tulang paha dengan tulang kering, di sebelah tengahnya itu ada tempurung lutut. Nah, jadi struktur umum dari persendian ini terdiri dari komponen yang pertama adalah ada yang namanya tulang rawan, ya. Tulang rawan itu yang ibu tunjuk ini, tulang rawan. Nah, jadi ujung tulang yang dihubungkan sama persendian ini terdiri dari yang namanya tulang rawan. Nah, kenapa tulang rawan, Bu? Gitu ya. Nah, jadi kan kemarin kalau kita bahas tulang rawan itu kan bentuknya itu kan elastis dan fleksibel gitu. Artinya dia mudah untuk bergerak. Nah, makanya ujung tulang yang dihubungkan pada persendian ini adalah tulang rawan. Nah, kalau kita bayangkan yang dihubungkan itu adalah tulang keras kita gitu, ujung tulang keras kita. Maka dia pasti susah untuk kita gerakkan karena kenapa? Bentuknya itu kaku. Bahkan kalau kita gerakkan pasti merasa sakit gitu ya. Makanya komponen pertama yaitu adalah tulang rawan. Nah, kemudian pada persendian ini juga dia dilengkapi sama yang namanya membran sinovial atau minyak sinovial. Nah, bisa kalian lihat langsung di gambar. Nah, jadi fungsi dari membran sinovial atau minyak sinovial ini adalah sebagai pelumas. Nah, pelumas itu biar untuk mempermudah pergerakan gitu. Nah, contohnya ibu buat kalau pada kereta atau pada rantai sepeda gitu kan. Nah, jadi kan kalau pada rantai sepeda itu kalau misalnya rantainya sudah berkarat ya atau susah untuk digerakkan, biasanya kan dikasih oli atau minyak gitu. Biar kenapa? Biar lebih mudah untuk digerakkan lagi gitu, biar rantainya bisa bergerak kembali. Nah, sama halnya seperti persendian kita. Nah, itu fungsinya dari minyak sinovial ini, biar mempermudah pergerakan dari sendi kita. Nah, kemudian ada tendon. Nah, tendon ini adalah penghubung antara tulang dan otot. Nah, jadi kenapa pada akhirnya tulang dan otot kita ini bisa menyatu? Karena adanya tendon. Kemudian komponen yang terakhir itu adalah sebenarnya ada namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat namanya juga jaringan ikat. Berarti dia berfungsi untuk menghubungkan ya. Menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Nah, jadi dalam hal ini berfungsi untuk menghubungkan tulang paha, ujung tulang paha dengan tulang kering. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa persendian kita atau antara tulang yang satu dengan tulang yang lain tidak mudah lepas? Karena kenapa? Berarti jawabannya karena persendian kita dihubungkan oleh sama yang namanya jaringan ikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan ada tidaknya gerakan, artikulasi atau persendian ini dapat kita bedakan menjadi 3 kelompok besar. Nah, yang pertama ada namanya sendi mati atau sinartrosis. Nah, jadi sendi mati atau sinartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, contoh dari sendi mati ini adalah hubungan antar tulang tengkorak. Nah, jadi sebenarnya pada waktu kita masih di kandungan ibu, pada saat janin gitu ya, sebenarnya tulang tengkorak kita ini terdiri dari beberapa tulang. Nah, kemudian
dia akan melebur menjadi satu gitu. Jadi kalau misalnya kalian nengok di internet atau literatur, bahwasanya tampak ya kalau di tengkorak kita ini ada garis-garis namanya sutura. Nah, itu adalah hubungan antar tulang kita yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan ya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, jadi kalau pada sendi kaku atau amfiartrosis ini, dia hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan sedikit atau terbatas gitu ya, gerakannya terbatas. Nah, jadi contohnya pada persendian pergelangan tangan dan kaki. Nah, kalau misalnya kalian gerakkan pergelangan tangan kalian dan kaki kalian, pasti gerakannya itu tidak leluasa kan, terbatas. Kemudian contoh yang kedua itu ada hubungan antara tulang rusuk dan tulang belakang. Kemudian yang ketiga itu ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, jadi kalau sendi gerak atau diartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan lebih bebas atau lebih leluasa gitu. Oke, yang kita bahas di sini adalah diartrosis atau sendi gerak atau persendian yang memungkinkan pergerakan secara bebas. Nah, dia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama kita bahas adalah ada yang namanya sendi putar. Nah, jadi ciri dari sendi putar ini adalah ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain, sehingga menimbulkan gerakan memutar. Namanya juga sendi putar, berarti gerakannya memutar. Nah, contohnya ini terdapat pada sendi antara tulang atlas dengan tulang aksis yang memungkinkan kepala kita dapat berputar. Nah, mungkin kalian bisa langsung contohkan di rumah ya, gerakan kepala kita menggeleng atau memutar. Nah, kemudian yang kedua itu sendi antara tulang lengan atas, nah dengan tulang pengumpil ya, antara lengan atas kita dengan lengan bawah yaitu pengumpil dan hasta kan kita bisa menggerakkan tangan kita memutar gitu. Itu contoh dari sendi putar. Kemudian yang kedua itu ada namanya sendi engsel. Nah, sendi engsel memungkinkan pergerakan dalam satu arah saja. Nah, contohnya saat kita menggerakkan engsel pintu, gerakannya seperti itu, satu arah saja. Nah, contohnya ini pada sendi pada tulang siku kita ya, sendi pada tulang siku, pada lutut kita, antar tulang jari kita. Nah, itu semua adalah contoh dari sendi engsel. Kemudian yang ketiga adalah sendi pelana. Tadi kalau dia sendi engsel, dia memungkinkan pergerakan satu arah saja. Nah, kalau dia pada sendi pelana itu persendian yang memungkinkan gerakan kedua arah ya, dua arah. Nah, contohnya itu sendi pada tulang ibu jari. Nah, jadi kalau pada sendi pada tulang ibu jari ini pergerakannya bisa ke kanan atau ke kiri, atau ke depan dan ke belakang. Kemudian antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Kemudian yang keempat adalah sendi peluru. Nah, jadi kalau pada sendi peluru ini persendian yang dapat bergerak ke segala arah. Nah, contohnya itu sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas. Kemudian tulang paha dengan gelang panggul. Kemudian sendi yang kelima itu adalah sendi geser. Nah, pada sendi geser ini persendian yang memungkinkan pergerakan tulang sama-sama datar. Nah, contohnya ini sendi pada pergelangan tangan, kemudian sendi pada ruas tulang belakang. Nah, jadi pada ruas tulang belakang contohnya itu ketika kita membungkuk. Nah, jadi di antara kelima sendi ini maka sendi geser inilah yang menimbulkan gerakannya terbatas, hanya sedikit ya. Mungkin nanti contoh gerakan pada sendi engsel, sendi pelana, peluru, geser ini nanti Ibu bagikan videonya biar lebih paham. Oke, yang kedua kita lanjut adalah otot ya. Kita sudah selesai membahas rangka, kemudian kita di sini membahas tentang otot. Nah, yang pertama kita bahas adalah fungsi otot. Nah, fungsi otot yang pertama itu sebagai alat gerak aktif. Nah, kemarin juga udah kita bahas kan bahwasanya otot berfungsi sebagai alat gerak aktif karena dia berfungsi sebagai kemampuan untuk menggerakkan si tulang ya. Kemudian yang kedua sebagai penyusun organ tubuh. Nah, jadi otot ini juga berfungsi dalam pembangun atau komponen dalam membentuk organ tubuh. Contohnya pada jantung kita, pada hati kita, seperti itu.
Kemudian yang ketiga ini menstabilkan sendi. Nah, menstabilkan sendi dalam arti supaya gerakan pada persendian kita itu bisa bekerja dengan selaras gitu ya, tidak menimbulkan cedera. Gitu. Makanya yang berfungsi di sana otot. Kemudian yang keempat, menghasilkan panas. Nah, jadi ketika otot kita bekerja atau berkontraksi, maka dia bisa menghasilkan panas dan bisa menormalkan suhu tubuh kita kembali. Contohnya kalau pada saat kita kedinginan, nah jadi kan kalau pada saat kita kedinginan kan biasanya kita menggigil, ya. Nah, saat kita menggigil, di sana adalah otot kita bekerja gitu. Otot kita bekerja, kemudian dia menghasilkan panas. Nah, dari hasil panas inilah makanya suhu tubuh kita bisa normal kembali, seperti itu. Nah, yang kedua kita bahas tentang karakteristik otot. Nah, karakteristik otot ini terbagi menjadi ada tiga ya. Yang pertama kontraktibilitas. Nah, jadi kalau dibilang kontraktibilitas, kemampuan otot memendek dari ukuran semula. Kalau dia ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Nah, kalau dia elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Nah, jadi kalau dia kontraktibilitas dia memendek, ekstensibilitas dia memanjang, elastisitas dia balik ke ukuran semula. Gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis otot. Nah, jenis otot nanti ada 3 ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, yang pertama kita bahas adalah otot polos. Nah, otot polos langsung dilihat gambarnya. Nah, jadi ciri-ciri dari otot polos ini yang pertama adalah bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, atau biasa juga nanti disebut gelondong, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Ya, inti selnya ini satu di tengah. Nah, bisa kalian lihat inti selnya itu yang berwarna hitam, terletak di tengah ya. Bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Nah, jadi maksudnya bekerja secara tidak sadar atau involuntar ini bahwasanya otot ini bekerja tanpa diperintahkan sama otak kita gitu, atau bekerja di bawah kesadaran kita. Artinya tidak kita perintah pun dia tetap bekerja gitu. Kemudian cara kerjanya itu lambat dan tidak mudah lelah ya. Nah, fungsinya itu misalnya melangsungkan gerakan di luar kehendak. Contohnya gerakan makanan pada saluran pencernaan. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika kita makan dari mulut sampai pada akhirnya nanti kita mengeluarkan kotoran dari anus kita. Nah, itu kan pergerakan makanan itu kan tanpa kita perintah dia sudah bergerak sendiri di dalam tubuh kita gitu. Makanya gerakannya pun tanpa kita sadari, gerakan makanan kita itu sampai ke dalam perut kita, sampai kepada lambung kita, seperti itu. Nah, contoh dari posisi dari otot polos ini bisa kita lihat pada organ pencernaan, pada alat kelamin, ekskresi, pernapasan, dan pembuluh darah dan sebagainya gitu. Itu dari otot polos. Oke, yang kedua kita bahas adalah otot lurik. Nah, tadi kalau otot lurik bentuknya gelondong kedua ujung meruncing. Kalau dia otot lurik ini berbentuk silindris memanjang gitu. Kemudian dia berinti banyak terletak di tepi ya. Langsung dilihat gambarnya, intinya banyak terletak di tepi. Kemudian miofibril berwarna gelap dan terang. Nah, jadi miofibril ini adalah serat dari si otot. Tadi kan kalau pada otot polos kita balikkan. Nah, pada otot polos dia tidak ada garis gelap terang gitu. Tapi kalau pada otot lurik ini dia sudah ada garis gelap terang ya. Kemudian kalau pada otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran ya. Artinya dia bekerja atas perintah kita, atas perintah otak kita. Pergerakannya itu kita sadari. Nah, jadi otot lurik ini biasa disebut juga dengan otot rangka ya. Otot atau daging yang melekat pada semua rangka kita. Nah, fungsinya itu adalah berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan tubuh. Ya, letaknya itu melekat pada rangka. Nah, jadi kalau otot lurik ini letaknya itu adalah yang melekat pada rangka kita. Contohnya itu pergerakannya di bawah kesadaran kita dengan perintah otak kita. Contohnya Ibu buat pada saat kalian mau berlari atau berjalan. Nah, itu kan pertama sekali kan itu kalian kita pikirkan gitu kan, kita perintahkan pakai otak kita, oh aku mau berjalan.
aku mau berlari nih, makanya kita bergerak untuk berlari atau berjalan. Jadi pergerakannya kita sadari gitu. Contohnya kemudian ibu buat yang kedua, pada saat kita mau menyapu gitu, oh aku mau menyapu gitu, berarti itu pergerakan dengan di bawah kesadaran kita, diperintahkan sama otak kita. Berarti pada saat kita ingin menyapu, berarti di situ kita bergerak gitu. Akhirnya kita mengambil sapu, tangan kita bergerak gitu. Itu maksudnya bekerja di bawah kesadaran kita gitu. Oke, yang ketiga ada namanya otot jantung. Nah, jadi otot jantung ini bentuknya silindris memanjang sama seperti otot lurik. Bedanya adalah pada otot jantung ini dia bentuknya bercabang. Ya, ini lebih mudah dikenali. Pada otot jantung dia bentuknya memanjang dan bercabang. Kemudian intinya banyak, terletak di tengah. Tadi kalau pada otot lurik intinya banyak, terletak di tepi. Nah, kalau pada otot jantung ini intinya banyak, terletak di tengah. Nah, dia juga sudah ada garis gelap dan terang. Kemudian bekerja secara tidak sadar atau involuntar. Nah, sama seperti Ibu bilang tadi, bekerja di bawah kesadaran, artinya pekerjaannya tanpa kita sadari, tanpa kita perintah gitu. Nah, fungsinya itu otot jantung memompa darah dan letaknya di dinding jantung kita, ya. Nah, jadi ibaratnya Ibu contohkan kalau misalnya jantung kita berdetak kan. Jantung kita berdetak itu kan tanpa kita sadari, tanpa kita perintahkan, tetap aja jantung kita ini tetap bekerja gitu kan, berdenyut gitu. Nah, itu maksudnya dari bekerja secara tidak sadar gitu. Reaksi terhadap rangsangan lambat, ya, itu ciri yang keempat gitu. Oke, yang keempat kita bahas adalah sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot ini nanti ada dua jenis, antagonis dan sinergis. Nah, yang pertama antagonis. Nah, pengertian dari antagonis ini adalah kerja dua otot yang berlawanan. Apabila satu otot berkontraksi, otot yang lain berelaksasi. Nah, jadi cara kerja otot kita ini dia tidak bisa bekerja secara sendirian. Nah, dia bekerja otot yang satu dengan otot yang lainnya gitu. Jadi kalau pada antagonis ini, apabila satu ototnya berkontraksi, maka otot yang lain berelaksasi. Nah, kita ingat kembali tadi kalau dia berkontraksi, ototnya itu memendek. Kalau dia berelaksasi, ototnya memanjang. Oke, bisa mungkin kalian langsung praktekkan di rumah. Contohnya ketika lengan bawah kita angkat ke atas, kita lekukkan ke atas. Apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi adalah otot di sebelah atas kita, nah atau bisep. Bisep berkontraksi yang ini. Otot bisep berkontraksi. Nah, Ibu buat mana? Otot bisep berkontraksi yang ini. Nah, nih otot bisep berkontraksi, dia memendek, ya. Sedangkan otot trisep relaksasi, otot yang di bawah itu memanjang. Yang ini otot trisep relaksasi. Yang ini, oke, dia memanjang. Tapi tadi otot bisep dia berkontraksi memendek. Oke. Nah, kemudian setelah kita kepalkan, kita balikkan dia ke ukuran semula gitu. Lengan bawah kita ini kembali ke posisi semula. Apa yang terjadi? Pada saat bisep berkontraksi, ketika kita balikkan lengan bawah kita kembali ke posisi semula, maka trisep relaksasi gitu. Dia memanjang kan? Nah, ini Bu buat otot trisep relaksasi. Kenapa relaksasi? Karena dari dia memendek, kemudian dia kembali memanjang, ya. Kemudian apa yang terjadi pada otot trisep? Nah, apa yang terjadi pada otot trisep ini adalah trisep berkontraksi atau dia memendek gitu. Oke? Nah, itu adalah contoh dari gerakan atau kerja otot antagonis. Artinya satu yang memendek, satu memanjang atau berkontraksi dan berelaksasi gitu. Oke. Nah, jenis-jenis gerakan antagonis ini itu ada beberapa macam. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Nah, fleksi itu membengkokkan, ekstensi itu meluruskan, ya. Langsung bisa kalian tengok di gambar yang pertama ini. Kemudian contoh yang kedua adalah abduksi dan adduksi. Nah, kalau dia abduksi menjauhi badan, contohnya gerakan tangan kita ketika kita lentangkan menjauhi badan. Kemudian adduksi mendekati badan, ya, berlawanan.
Kemudian yang ketiga itu ada pronasi dan supinasi. Pronasi dia menelungkup, langsung nengok di gambar. Supinasi menengadah. Kemudian contoh yang keempat ada depresi dan elevasi. Nah, kalau dia depresi itu dia pergerakan ke bawah ya, menengok ke bawah. Nah, kalau dia elevasi pergerakan ke atas. Nah, contohnya pada gerakan kepala kita gitu. Artinya kalau antagonis ini gerakan yang berlawanan gitu. Oke. Kemudian cara kerja otot yang kedua itu adalah sinergis. Nah, kalau dia tadi antagonis, gerakannya berlawanan, satu berkontraksi, satu berelaksasi. Nah, kalau dia sinergis ini adalah kerja dua otot yang saling bekerja sama yang sifatnya tidak berlawanan. Atau dengan kata lain, dua otot yang bekerja secara bersama, contohnya sama-sama berkontraksi atau sama-sama berelaksasi. Contohnya itu pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan kita. Nah, jadi pada saat kita menengadah gitu ya, pronator teres kita dan pronator quadratus kita itu sama-sama berkontraksi untuk menimbulkan gerakan menengadah gitu. Begitu juga pada saat kita menelungkupkan tangan kita. Pronator teres dan pronator quadratus sama-sama berelaksasi untuk menelungkupkan tangan kita. Artinya di sana tidak terjadi gerakan otot yang berlawanan seperti itu. Oke, yang terakhir kita bahas adalah gangguan pada sistem gerak. Nah, gangguan pada sistem gerak ini juga banyak contohnya di buku kalian. Nah, di sini Ibu tampilkan contohnya saja. Nanti bisa kalian lihat di buku paket biologi kalian. Nah, yang pertama kita bahas adalah gangguan pada rangka. Yang pertama ada skoliosis. Nah, mungkin di gambar juga bisa kalian tengok. Nah, jadi skoliosis ini adalah kondisi di mana tulang belakang kita itu membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian kalau dia lordosis, kondisi di mana tulang belakang kita, bagian punggung itu membengkok ke depan. Nah, sedangkan kalau dia kifosis, kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Nah, jadi kifosis ini biasanya terjadi pada usia lansia. Nah, jadi kondisi skoliosis, lordosis atau kifosis ini juga bisa diakibatkan karena posisi duduk kita yang tidak benar gitu. Makanya bisa terjadi gangguan seperti berikut gitu. Mungkin ini contoh kecilnya. Oke. Kemudian selanjutnya gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot yang pertama itu ada atrofi. Nah, atrofi ini adalah kondisi otot mereduksi atau mengecil. Nah, jadi kalau misalnya pernah kalian tengok anak-anak mungkin atau orang dewasa yang memiliki kaki yang satu kakinya berukuran kecil gitu. Tidak sama ukuran kaki yang kiri sama kaki yang kanan. Nah, itu adalah penyakit atrofi ya, kondisi ototnya mereduksi atau mengecil. Nah, kemudian yang B, hipertrofi. Kondisi otot menjadi lebih besar, yang artinya tidak sewajarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian kenal atletisi Aderai, nah dia mengalami kelainan otot, ya, hipertrofi. Kondisi ototnya yang besar gitu. Kemudian C adalah kram. Nah, kram ini kejang otot karena aktivitas otot terlalu berat dan akibat cuaca dingin, ya. Oke, itu contoh dari gangguan atau kelainan pada otot. Nah, yang ketiga itu gangguan pada sendi. Nah, jadi kalau pada gangguan pada sendi ini contoh yang pertama Ibu buat artritis eksudatif. Nah, ini adalah radang pada sendi menyebabkan sendi infeksi atau bernanah. Nah, kemudian ada terkilir atau kesleo. Mungkin kalian juga pernah terkilir gitu ya. Nah, ini tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser gitu. Terkilir. Nah, jadi ini adalah pembahasan kita di hari ini. Mungkin contoh untuk kelainan atau gangguan pada otot maupun rangka ataupun sendi. Nah, bisa kalian lihat contohnya di buku kalian. Oke, jadi sekian penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat gitu. Terima kasih.